Kemudian di antara argumentasi yang keliru adalah berdalil dengan mutasyabihat untuk menjatuhkan yang muhkam. Contoh, kita tahu dalam Al-Quran ayat muhkam banyak. Ayat muhkam bahwasanya Allah di atas banyak sekali ya. Ar-Rahman al-'arsy istawa banyak sekali. Kemudian mereka datang dalam satu ayat, misalnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian di mana kalian berada. Ini ayat ini satu mereka pegang untuk mentakwil seluruh ayat yang muhkam. Aamintum man fis sama wa huwal qahiru fawqa ibadi. Allah di atas. Kalian merasa aman dari Allah yang berada di atas. Ya. Ilais adul kalimut thayyib. Allah kata-kata yang baik naik kepada Allah. Ya. Ya arujul malaikatu warruhu ilaihi. Malaikat naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali Allah di atas. Kemudian mereka ngambil satu ayat mutasyabihat. Ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian di mana kalian berada. Ini ayat mutasyabihat diambil untuk membongkar semua ayat muhkamat. Dan ini cara pendalilan yang keliru. Seharusnya yang mutasyabihat yang tidak bisa dipahami dengan baik dikembalikan kepada yang jelas. Dikembalikan kepada ayat-ayat yang jelas ya. Allah mengatakan huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtighaa'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Allah telah menurunkan Al-Qur'an benar kata Allah, di antaranya ada yang ayat-ayat yang muhkam yang jelas, itulah ummul kitab, itulah induk daripada Al-Qur'an. Wa ukhra mutasyabihat, di sana ada ayat yang mutasyabihat. Allah sengaja turunkan ada ayat yang jelas, ada ayat yang kurang jelas untuk menguji manusia. Kemudian kata Allah, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, adapun orang yang dalam hatinya penyakit, kecondongan, fayattabi'una ma tashabaha min, maka ikuti yang mutasyabihat. Seperti ini. Harusnya yang mutasyabihat kita bawa kepada yang muhkam, bukan sebaliknya yang muhkam kita bawa kepada yang mutasyabihat. Ini ya. Ini banyak. Seperti orang Nasara sekarang, mereka mengatakan dalam Al-Qur'an Allah mengatakan inna nahnu, sungguhnya kami. Oh, berarti Allah berbilang. Ya, mereka ngakui berarti Tuhan mereka berbilang. Kita bilang enggak, ayat yang jelas banyak. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian Tuhan yang satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah yang Maha Esa. Banyak ayat jelas. Kenapa Anda berdalil dengan ayat mutasyabihat kemudian yang muhkam mau dibawa ke situ? Ya. Inilah metode pendalilan yang keliru, membawa ayat-ayat yang muhkam dibawa ke tafsir ayat mutasyabihat. Seharusnya yang mutasyabihat dibawa kepada yang ada Imam Az-Zarkashi, Bayanul Quran. Nah, itu juga merumuskan ya memahami ayat mutasyabihat itu yang dibenarkan adalah itu dua metode. Satu metode tafwid, yang kedua metode takwil. Ya. Satu tafwid, yang kedua takwil. Nah, apa itu tafwid? Tafwid itu adalah menyerahkan sepenuhnya makna dari ayat itu kepada kepada pembawa syariat, kepada penyampai ayat tersebut. Kalau memang itu firman Allah, berarti menyerahkan makna dari ayat mutasyabihat itu sepenuhnya kepada Allah. Ya, sepenuhnya kepada Allah. Maka ulama-ulama terdahulu itu menjelaskan dalam menyikapi ayat mutasyabihat kita isbatul lafdi, tasdiku bihi, kita memahami ayat, kita membenarkan ayat, kita menerima ayat itu, dan di situ menyatakan bahwa memang itu ayat Al-Quran dan itu adalah firman Allah, akan tetapi secara makna, secara pengertian diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi maksudnya istawa itu apa? Wallahu alam. Wallahu alam. Dan ini memang jalan para ulama-ulama terdahulu gitu. Dan nanti bisa saya bacakan lah itu di kitab-kitab ulama terdahulu. Jadi memang begitu. Jadi hakikatul makna, jadi maknanya itu adalah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini khusus terkait nas-nas mutasyabihat. Ya. Jadi begitu. Pak Kang Kaisu. Kalau ayat-ayat mutasyabihat atau nas-nas mutasyabihat itu apa saja ya? Nanti banyak. Semisal Ar-Rahman al-Istawa,
Kemudian ayat yang di situ yadullah fawqa aydihim. Terus kemudian dan beberapa ayat yang lain lah, nanti banyak beberapa untuk menentukan ini, oh ini ayat mutasyabihat. Itu dari mana kita tahu bahwa ini ayat mutasyabihat? Ya dari kaulnya para ulama-ulama terdahulu. Nah, itu jalan yang pertama adalah mentafsir. Kemudian jalan yang kedua itu adalah mentakwil. Jalan yang kedua adalah mentakwil. Mentakwil itu adalah di situ kita mengalihkan makna yang rojeh kepada yang marjuh. Ya, karena kalau semisal contoh di situ itu istawa. Istawa ini secara makna itu kan banyak. Ya, ada bersemayam, ada menguasai dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah kita tengok di kitab-kitab ulama-ulama terdahulu, ternyata ada sebagian ulama salaf dan bahkan ini dari para sahabat, ya seperti Allah menguasai ars. Nah, itu kalau ditakwil nggak apa-apa, diartikan secara dohir nggak apa-apa. Ya, Allah menguasai ars. Tetapi kalau ditafsir itu Allah Ta'ala. Pun begitu, Bang Kaisu. Monggo silakan. Oh iya. Terima kasih penjelasannya. Tapi kalau secara makna itu kan Allah di atas arsy ya. Sudah jelas kan, Mas? Jelas sih, jelas Ustaz. Jadi memaknai ayat mutasyabihat itu harus diserahkan kepada ulama. Ya, saya gimana Ustaz? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini berbicara tentang ayat-ayat mutasyabihat Al-Quran ya. Quran saja pada dasarnya itu tidak boleh dipahami secara literalisasi ataupun secara terjemahan oleh orang awam. Itu ayat Quran pada umumnya. Apalagi yang khususnya ini ayat-ayat yang memang mutasyabihat. Ini lebih-lebih lagi. Kalau memang tidak rasikh fil ilmi, dia itu tidak akan bisa paham. Jadi Bang Kang Masku, saya akan mencoba membahas secara insaf dan objektif. Jadi gini, isbat, ini untuk teman-teman salafi mohon dipahami. Isbat ataupun menetapkan, isbat itu ada dua. Ada isbat lafad, ada isbat makna. Isbat lafad itu meyakini lafad tersebut warid ataupun memang ada dalam Al-Quran dan hadis. Seperti istawa, itu isbat lafad, memang ada lafad tersebut. Yaddu, ada lafad tersebut. Yaddullah, itu ada lafad tersebut. Itu disebut dengan isbat lafad. Yang kedua, isbat makna. Nah, ini yang jadi masalahnya. Ulama, nah di sini ada dua pendapat ulama. Jumhur ulama salaf, ya, jumhur kebanyakan ulama salaf, mereka itu mentafwid maknanya. Apa itu tafwid? Menetapkan lafadznya dan menyerahkan maknanya. Jadi Bang Kang Mas dan lain-lain, istawa itu mempunyai banyak sekali makna, bahkan 15. Di antaranya istiqrar, menetap, ataupun yang kalau bahasa Indonesianya itu bersemayam. Jadi kalau istiwa dibahasakan Indonesia itu harus diberi makna istiqrar dulu, baru diartikan bersemayam. Ataupun istawa ini dengan makna setara, bermakna julus, bermakna isti'la, bermakna istaula, dan seperti itu. Jadi tafwid itu ayat-ayat sifat yang mutasyabihat, yang terindikasi kepada tajsim, terindikasi kepada bentuk jisim, itu ayat-ayat tersebut ditafwid. Dalam artian makna yang zahirnya, makna yang hakikatnya itu ditolak dan diserahkan kepada Allah. Seperti itu. Jadi makna istawa
Makna hakikatnya apa? Istikrar, julus. Makna tersebut ditolak. Gitu. Jadi bagaimana makna tersebut ditolak, kemudian diyakini bahwa Allah, bahwa istawa di situ mempunyai satu makna. Makna yang tidak kita ketahui. Makna itu yang diserahkan kepada Allah. Seperti itu. Jadi al-Asy'ariyah itu meyakini Allah beristiwa di atas arsy. Ini perlu diperhatikan karena saya nemu di teman-teman Salafi mereka mengatakan Allah Asy'ariyah itu menolak Allah beristiwa di atas arsy. Ini keliru. Kami meyakini Allah beristiwa di atas arsy. Seperti itu. Cuman bedanya di mana? Kami tidak memberikan makna, melainkan menyerahkan pada Allah. Sedangkan teman kita dari Salafi meyakini makna. Apa makna di situ? Kalau bukan istikrar, julus, dan lain sebagainya. Ada maknanya. Sehingga diartikanlah bersemayam. Bahkan dalam permasalahan mengartikan bersemayam ini, di kalangan Salafi juga terjadi perbedaan ya, yang sangat-sangat signifikan ini. Bisa dicek di video-video Salafi. Ada yang mengatakan boleh diartikan bersemayam, ada yang tidak. Namun intinya kami Asy'ariyah bahwa dan ayat-ayat sifat yang terindikasi jismun tadi itu tidak boleh diartikan secara literalisasi, melainkan maknanya itu diserahkan kepada Allah. Seperti itu. Jadi istiwa, apakah Asy'ariyah meyakini Allah beristiwa di atas arsy? Ya, kami meyakini. Apa makna istiwa? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Seperti itu. Metode yang kedua, ini disebut dengan menetapkan itu ya, itsbat laf itu. Kemudian yang kedua, ini minoritas salaf. Sedikit salaf ini. Jumhur tadi tafwid, sedangkan minoritas salaf itu mentakwil. Jadi takwil ini bukan dari ulama khalaf, Asy'ariyah saya tidak. Ulama-ulama salaf itu ada yang mentakwil, hanya saja minoritas seperti itu. Bagaimana pemahaman takwil itu? Pertama, mengitsbat lafaz, meyakini bahwa lafaz tersebut ada dalam Al-Quran. Istawa itu ada. Yang kedua, sama juga tidak meyakini makna zahir. Jadi tafwid dan takwil sama di sini. Tafwid meyakini lafaz, tidak meyakini makna zahir. Maknanya diserahkan pada Allah. Ini tafwid. Takwil juga begitu. Meyakini lafaz, tidak meyakini makna zahir. Ada tambahannya takwil di sini, yakni dipalingkan ataupun dihamalkan, diarahkan kepada makna yang majazi. Ya. Jadi antara tafwid dan takwil itu memiliki kesamaan, yakni meyakini lafadznya dan menolak makna zahir yang terindikasi kepada tajsim. Cuman beda saja, kalau tafwid maknanya diserahkan kepada Allah, kalau takwil diarahkan kepada makna majazi. Ada enggak kelebihannya masing-masing? Ada. Tafwid itu metode yang sangat cocok kepada orang-orang yang sudah alim. Itu tafwid. Sedangkan orang awam, khususnya di 600 atau 800 Hijriah ke atas, itu banyak sekali orang-orang awam yang tidak mengerti dengan bahasa Arab. Ya, makanya kenapa antara banyak yang salah paham gitu, mengatakan Asy'ariyah menolak karena nggak paham bahasa Arab gitu. Jadi kalau orang awam itu lebih cocok takwil saja. Seperti itu. Ini pada ayat-ayat yang terindikasi kepada tajsim. Seperti itu. Cuman kalau nanti antum sudah paham ilmu bahasa Arab, sudah alim, balaghah, nahwu sharh dan lain sebagainya, silahkan tafwid, tidak apa-apa. Ini bisa dibedakan ya. Sekarang saya jelaskan tentang sebentar. Ya, sambil nunggu ya. Mungkin ini gini ya. Wahabi, teman-teman dari Halo. teman-teman Abi. ya, teman-teman dari Salafi Wahabi. Halo. Teman-teman dari Salafi Wahabi yang di situ tidak terima, semisal tidak terima, terus kemudian merasa bahwa Sudah, boleh saya lanjutkan lagi? Saya bukan Sebentar dulu. Ya, dari teman-teman Wahabi yang di situ itu semisal tidak terima, kemudian merasa ada yang penjelasannya salah, monggo silakan naik. Ini kesempatan Anda untuk meluruskan kami kalau memang kami keliru. Ayo monggo Wahabi naik. Salafi naik. Itu
diserahkan. Silakan Cek, diluruskan, cek, silakan cek. dibenarkan kalau memang ada yang keliru. Cek. Oke. Boleh saya lanjutkan? Boleh lanjutin. Itu metode Asy'ariyah, tafwid dan takwil. Tafwid meyakini lafaz, tidak meyakini makna zahirnya, namun meyakini makna yang elok dengan Allah. Makna ini yang diserahkan. Sedangkan takwil meyakini lafaz sama juga tidak menerima ataupun menolak makna zahirnya, makna zahir yang terindikasi tajsim, dan diarahkan kepada makna majas. Ini tafwid dan takwil sama, namun di akhirnya itu sedikit berbeda. Ini demi kemaslahatan umat, seperti perbedaannya. Nah, sekarang kita jelaskan tentang akidah salafi. Salafi atau yang biasa disebut dengan Wahabi, itu kenapa mereka sering disebut dengan Mujassimah ataupun Salafi ini kita cek dalam kitab-kitabnya, ya, menetapkan maknanya. Seperti menetapkan maknanya. Jadi yadun itu diberi makna tangan. Jadi seperti ini, yadun mempunyai beberapa makna. Ada makna jarihah, ada bermakna kudrah, ada bermakna ni'mah. Yadun jika diberikan makna jarihah, itu makna bahasa Indonesianya tangan. Yadun jika diberi makna kudrah, itu bahasa Indonesianya kekuasaan. Yadun jika diberi nama ni'mah, itu bahasa Indonesianya nikmat, kenikmatan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ketika orang-orang mengatakan Allah itu yadun, itu tangan, Allah punya tangan. Di situ dia sudah meyakini bahwa lafaz ayat mutasyabihat itu bermakna zahir atau bermakna hakikat. Ini yang keliru. Seperti itu. Meyakini makna hakikat zahir yang terindikasi kepada tajsim. Sehingga memunculkan paradoks ataupun kontradiksi yang lain. Seperti pada ayat-ayat yang lain. Meyakini Allah bersemayam. Semayam Allah beda dengan makhluk. Allah punya sayap. Sayap Allah beda dengan makhluk. Allah punya kaki. Kaki Allah beda dengan makhluk. Punya tangan. Beda dengan makhluk. Allah sakit. Sakit Allah beda dengan makhluk. Allah ragu. Ragu Allah beda dengan makhluk. Ini kalau orang-orang yang benar-benar paham, pasti mengerti bahwa letak kesalahan di sini ialah meyakini secara zahir. Seperti itu. Jadi saran saya, ada yang bertanya apakah para sahabat, ya, para tabi'in tidak mengerti. Justru karena mereka mengertilah mereka mentafwid. Kita yang nggak ngerti belajar kepada orang ngerti nggak bakal paham. Ya, jadi kita langsung, ya, jangankan Quran dan hadis, langsung ke perkataan sahabat. Kalau nggak ada sanad keilmuan, tidak ada metode, itu bakal kacau. Seperti itu. Jadi bisa dibedakan, ya. Kalau Asy'ariyah, Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan Athariyah itu menggunakan metode tafwid dan takwil. Itsbat lafaz tapi tidak itsbat makna hakikat atau makna zahir. Itu yang samanya. Sedangkan Mujassimah itu mengisbat makna zahir. Itu bedanya. Jadi isbat dan tafwid ini beda. Baik. Mungkin bisa disanggah. Siap, ya? Sudah.